Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Eka Prasetya, NIM G2A 022081. Saya dari prodi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan meresensi sebuah novel yang cukup menarik untuk dibaca, yaitu dengan judul Sherlock Holmes dan Laskar Jalanan Bakar Street, Misteri Kematian Bintang Sirkus. Penulis Tracy Mack dan Michael Citrin. Penerbit Kania PT Zian Pustaka. Cetakan 1 Februari 2008. Tebal buku yaitu 308 halaman. Dimensi 12 cm kali 20,5 cm. Kategori misteri dan cerita detektif. Teks berbahasa Indonesia. Oke, dalam novel ini dikisahkan kasus kematian Walenda bersaudara, bintang sirkus ahli akrobat milik Barboza. Mereka terjatuh dan tewas seketika saat sedang melakukan pertunjukan dengan tali yang digantungkan di ketinggian 12 meter. Mereka terjatuh karena tali yang mereka gunakan tiba-tiba terputus. Beberapa hari sebelum pertunjukan, anggota Walenda bersaudara yang paling muda menghilang bersama pacarnya, Benop. Dari penyelidikan tersebut menduga bahwa seorang anggota sirkus yang paling punya motif untuk membunuh Walenda bersaudara adalah Indigo Jones, pemain trapeze yang didaulat menggantikan Walenda bersaudara untuk bermain akrobat tali, dan Zoloff yang pelempar pisau yang jelas-jelas membenci Walenda bersaudara karena Caesar Walenda membawa kabur Penopel, asisten sekaligus wanita yang dicintainya. Pada saat penyelidikan, Holmes datang ke sirkus dan memeriksa TKP dan berhasil menemukan sejatan pembunuhan sekaligus trik pembunuhannya. Semakin ditemukan fakta yang mendukung, Holmes akhirnya menyadari bahwa ternyata ada benang merah yang menghubungkan kasus pembunuhan di sirkus Barboza dengan pencurian buku berumur 200 tahun yang bertatahkan batu-batu mulia yang disimpan di istana Buckingham, Inggris. Oke. Secara keseluruhan, cerita yang dibawakan cukup mudah dipahami. Dengan sebagian besar cerita memang difokuskan pada Laskar Jalanan Bakar Street. Dalam hal perwatakan, penulisan mampu menciptakan sosok Sherlock Holmes yang unik dengan luar biasa. Holmes digambarkan sangat jenius dengan kemampuan menganalisa masalah dan melihat pribadi seorang hanya dengan sekali lihat. Tapi sayangnya, peran dari Dr. John Watson, dalam novel ini nyaris tidak ada. Bahkan Watson digambarkan agak angkuh di novel ini, sangat berbeda dengan karakter Watson dalam novel Sherlock Holmes karya Sir Arthur Conan Doyle. Di bagian akhir novel ini adalah adanya penjelasan tentang bahasa slang, semacam bahasa kode yang iramanya mirip dengan kata sebenarnya. Contoh dalam bahasa Indonesia, seperti menjauhi ubur-ubur artinya kabur, tinta merah artinya darah, dan sebagainya. Selain itu, kita juga akan ditunjukkan bagaimana pikiran Holmes bekerja saat menganalisa sesuatu. Ada juga seni penyamaran yang dapat digunakan, walaupun kayaknya kurang relevan kalau diterapkan di zaman teknologi seperti sekarang. Dan dari semua hal di atas, yang paling menarik lagi adalah ada teka-teki menarik dalam novel ini yang merupakan benang merah dan otak dalam setiap masalah yang ada. Pembaca hanya dituntut untuk jeli memperhatikan dengan membaca novel ini. Pembaca akan benar-benar merasakan berada pada abad ke-18 era Ratu Victoria dengan rincian latar tempat dan suasana, bahkan jenis dan model pakaian yang tergambar jelas. Kelebihan dari novel ini adalah
mempunyai sampul yang menarik dan jenis kertas yang cukup baik. Harganya juga relatif terjangkau dan mudah didapatkan. Secara keseluruhan, novel ini sangat direkomendasikan bagi para pembaca muda yang tertarik dengan ilmu detektif dan hal-hal baru berbau misteri. Oke, sekian resensi buku kali ini. Saya izin pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara atau menyampaikan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.